datang di Liputan AI. Minggu ini, kecerdasan buatan bukan cuma lagi nulis puisi atau kode komputer, tapi udah nulis kode kehidupan itu sendiri. Yuk, kita kupas tuntas semua terobosan paling gila di dunia AI. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita awali dari sebuah cerita yang kedengarannya kayak film fiksi ilmiah, tapi ini beneran terjadi sekarang. Yep, Anda nggak salah dengar. Ini bukan lagi teori. Para peneliti benar-benar menggunakan sebuah AI bernama Evo untuk merancang cetak biru biologis dari nol untuk sebuah virus. Tepatnya, virus yang tugasnya menginfeksi bakteri. Dan bagian paling gilanya tuh ini. AI ini bukan cuma niru apa yang ada di alam, sama sekali bukan. Dia justru menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Dia ngerancang virus yang belum pernah ada di muka bumi. Virus yang bahkan bisa nembus pertahanan bakteri yang biasanya kebal sama infeksi alami. Luar biasa. Nah, terobosan-terobosan kayak gini bisa terjadi karena model-model AI baru terus bermunculan dengan kecepatan yang luar biasa. Dan minggu lalu, bener-bener jadi bukti nyata. Coba deh lihat variasinya. Ini bukan lagi soal satu AI super yang bisa segalanya. Eranya udah ganti. Sekarang kita lihat lahirnya para spesialis. Ada AI yang jago banget baca dokumen, ada yang khusus buat ngoding, ada lagi yang jago analisis gambar. Dan semuanya ini rilis hampir barengan. Anda mungkin bakal sering banget dengar istilah multimodal. Gampangnya gini, multimodal itu artinya AI yang bisa melihat sekaligus membaca, bukan cuma salah satunya. Jadi, dia bisa lihat grafik, terus jawab pertanyaan Anda soal grafik itu. Kemampuannya jadi lompat jauh banget. Dan spesialisasi ini benar-benar kelihatan hasilnya. Lihat aja gimana model barunya Baidu ini ninggalin pesaing-pesaingnya jauh di belakang soal pemecahan masalah matematika. Ini bukti kalau AI yang fokus di satu bidang bisa jadi ya jauh lebih superior. Tapi kan punya model yang super pintar aja nggak cukup. Pertanyaannya gimana cara kita ngajarin dia buat melakukan sesuatu bukan cuma ngejawab pertanyaan. Nah, disinilah kuncinya, pelatihan. Ini dia tantangan terbesarnya sekarang. Gimana caranya mengubah chatbot yang pasif jadi agen yang bisa bertindak mandiri buat ngerjain tugas atas nama Anda? Jawabannya ada di sesuatu yang disebut lingkungan RL. Coba bayangin deh, ini tuh kayak arena latihan digital atau anggap aja kayak video game yang super ngebosenin buat kita, tapi jadi tempat latihan yang sempurna buat AI. Di situ dia belajar pakai aplikasi, langkah demi langkah, dan dapat hadiah tiap kali berhasil. Dan ini bukan ide iseng-iseng loh, ini udah jadi tren besar. Semua laboratorium AI papan atas lagi balapan buat bangun atau beli simulasi-simulasi pelatihan canggih ini. $1 miliar. Ya, segitu besar skala investasinya. Ini nunjukin betapa percayanya industri ini kalau ngelatih AI dengan cara beginian adalah kunci buat ngebuka kemampuan AI generasi selanjutnya. Oke, jadi kita udah punya model-model yang kuat, yang dilatih pakai cara-cara canggih. Terus, di dunia nyata, dipakai buat apa aja sih semua ini? Di universitas sekelas Harvard aja, mereka masih berdebat. Para pengajarnya kebagi jadi dua kubu. Ada yang ngelarang AI mati-matian buat ngejaga cara berpikir kritis mahasiswa. Tapi, di sisi lain, ada juga yang justru make AI sebagai asisten pengajar super canggih. Di dunia militer, AI dipakai buat transfer ilmu. Bayangin, seorang mekanik ahli ngerekam kerjaannya lewat kacamata pinter ini, terus AI ngubah rekaman itu jadi panduan langkah demi langkah buat anggota-anggota baru. Efisien banget. Tapi mungkin aplikasi yang taruhannya paling tinggi dan potensi penyelamatan nyawanya juga paling besar ada di dunia kedokteran. Sekarang udah ada agen AI yang bantu dokter ngerencanain perawatan kanker yang kompleks. Nah, di sini bagian yang paling penting. Waktu model AI dasarnya diuji sendirian, ternyata tingkat akurasinya jujur aja cukup rendah. Tapi, begitu AI-nya dikasih peralatan yang tepat, kayak kemampuan baca hasil scan medis atau akses ke database panduan onkologi, akurasinya langsung meroket. Ini bukti kalau masa depan AI itu bukan cuma soal seberapa pintar modelnya, tapi juga soal seberapa canggih peralatan yang dia punya. Terakhir, yuk kita lihat gimana teknologi ini mulai, bisa dibilang mengacak-acak industri yang udah mapan. Dari musik, media, sampai ke pasokan makanan kita. Ada seorang wanita di Mississippi, namanya Telisha Jones. Dia nulis lirik, terus pakai platform AI namanya Suno buat bikin musiknya. Hasilnya, persona AI ciptaannya dapat kontrak rekaman jutaan dolar.
Nah, ini yang bikin pusing. Di satu sisi, label rekaman raksasa nuntut platform AI itu karena dianggap nyuri hak cipta. Tapi di sisi lain, label rekaman gede lainnya malah ngasih kontrak jutaan dolar ke artis yang lahir dari platform yang sama. Bingung kan? Sementara itu di dunia berita, kesepakatan damai yang udah berjalan puluhan tahun di internet sekarang resmi bubar. Para penerbit berita nuduh AI-nya Google nyedot konten mereka tanpa ngasih imbalan traffic balik. Ini ngancam model bisnis mereka loh. Dan disrupsi ini nggak berhenti di dunia digital loh. Bahkan udah nyampe ke piring makan kita. Lewat kombinasi AI dan blockchain, sekarang ada teknologi yang bisa ngelacak perjalanan makanan dari peternakan sampai ke meja makan Anda. Ngasih transparansi penuh soal asal-usulnya. Jadi, dari menciptakan kode kehidupan sampai menciptakan kekacauan hukum, teknologinya jelas lari lebih kencang dari kemampuan kita buat bikin aturannya. Ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan besar yang paling penting. Siapa yang berhak nulis aturan mainnya?